minum silahkan juga. Nah, jadi siang sebelumnya Kak. Siang. Karena kita baru ketemu hari ini loh, mungkin sebelumnya kita cuma lewat chat. Nah, jadi mungkin bisa yang perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan nama Ulama Hesa Rasta Kausar, asal dari kampus Unisha, jurusan Sistem Informasi. Sistem Informasi. Ya. Angkatan berapa? Angkatan 22. Oh, iya, angkatan 22. Nah, jadi Ulun izin juga memperkenalkan diri Ulun. Nih, Ulun Mahdina Nora sebagai konselor hari ini. Ulun dari angkatan 2021, prodi BK. Nah, jadi pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan konseling. Konseling ini bisa dibilang bentuk bantuan dari Ulun yang tujuannya itu untuk membantu Pian menyelesaikan masalah Pian. Sebelum kita melaksanakan konseling, jadi Ulun izin menjelaskan terlebih dahulu Kak. Nah, jadi konseling ini ada asas-asasnya. Nah, asas-asas konseling itu yang pertama itu keterbukaan. Jadi Ulun harap selama konseling berlangsung Pian bisa lebih terbuka selama bercerita, lebih rileks gitu. Jadi terus asas keterbukaan ini juga didukung sama asas lainnya. Asas lain itu asas kerahasiaan. Jadi walaupun Pian terbuka menceritakan masalah Pian, di sini tuh semuanya itu rahasia antara kita berdua, antara Ulun sebagai konselor, Pian sebagai konselingnya. Nah, selanjutnya sebelum melaksanakan konseling, mungkin Ulun izin memberikan kontrak terlebih dahulu. Jadi Ulun ingin melihat nih, Pian ini memang kesini ini secara atas keinginan Pian sendiri atau atas paksaan. Jadi Ulun tidak ingin ada paksaan. Jadi Ulun harap yang bisa isi dulu kontrak konseling kita ini Kak. Jadi boleh nama pendek aja ya, atau nama panggilan juga. Ini dia contoh bisa. Nanti Ulun biar ibu isikan tambahan tangan sama nama aja. Terima kasih Kak. Jadi Ulun izin membacakan sekilas lah mengenai kesetujuan Pian. Jadi Pian di sini hadir atas kehendak sendiri. Jadi tidak ada paksaan Kak. Lalu yang kedua, Pian bersedia untuk menyesuaikan diri dengan Ulun sebagai konselornya. Lalu Pian juga bersedia untuk terbuka selama konseling berlangsung. Lalu Pian juga bersedia untuk mengikuti proses konseling dengan kesungguhan hati dan tepat waktu. Nah, selanjutnya Pian juga bersedia untuk mengungkapkan sesuatu dengan jelas. Sisanya Ulun rasa udah tercantum di sini lah Kak untuk yang tadinya. Nah, sebelumnya Ulun izin bertanya nih, buat hari ini perasaan Pian sebelum kesini ada perasaan apa Kak? Mungkin berat aja, gara-gara masalah beberapa hari yang lalu. Oh iya, jadi Pian beberapa hari yang lalu ada masalah gitu. Kalau boleh tahu Pian ada masalah apa? Yang baru-baru ini terjadi?
semangat hidup tuh kayaknya nggak ada lagi gitu buat ngapain hidup lagi capek. Sudah bisa dibilang agak berkurang semangat hidupnya gitu. Kalau boleh tahu kenapa Pian merasakan kayak itu kayak? Mungkin ya tanah mungkin dari kecil memang dari dulu suka disalahin orang, bukan salah sendiri pun bukan gitu. Tapi salah disalahin sama orang kalau biasanya memang namanya salah sendiri gitu. Mau ngapa-ngapain terus selalu salah, bahkan hal kecil yang bisa disebut bisa diapresiasi pun nggak ada. Jadi kayak apa di rumah tuh kayak jadi beban aja hidup itu. Piannya yang merasa begini lah. Ya nggak ada apresiasi ya, disebut dikecilkan begini ya. Pian merasa dikecilkan juga. Berarti Pian tadi itu udah beberapa itu merasakan Pian itu udah nggak semangat lagi untuk melanjutin hidup itu karena banyak halnya Pian itu nggak diapresiasi padahal Pian sudah melakukan apa yang Pian bisa lakukan. Kayaknya kayak ngapain lagi ya, disuruh ada pas sekolah. Makanya hampir 3 tahun itu udah naik kelas ya udah nggak mau sekolah lain. Oh berarti Pian pernah hampir nggak naik kelas? Sudah 3 tahun ya. Sudah 3 tahun kelas berapa? Kelas 1 terus naik ke kelas 2 terus kelas 2 kelas 3 kelas 3 kelas 4 kalau nggak salah. Jadi mulai dari situ tuh Pian udah ngerasa nggak ingin melanjutkan sekolah. Itu bisa dibilang berarti dari kecil kan Pian merasakan tidak diapresiasi itu Pak? Buat sampai ceritanya nggak ada ya, pengen cerita kecil lah rasanya, entah dari orang tua yang sibuk kerja atau pihak dari yang lain ya, yang nggak mau dengaran gitu, jadi bingung mau cerita siapa. Izin malah Kak, kira-kira kenapa orang tua Pian maksudnya orang tua Pian ini sibuk apa sampai kadang kalau mendengarkan cerita Pian sampai Pian merasa sendirian dan bersemangat lagi kayak gitu? Ya mungkin sibuk kerja dua-duanya kan, kadang pulang ke rumah istirahat nggak ada waktu sempat cerita doang. Kalaupun mau cerita tuh kayak nanti aja. Berarti memang kalau Pian udah berusaha buat cerita juga ditolak kayak itulah Kak. Selama ini Pian dapat tanggapan apa selain menolakkan itu kayak mengenai cerita Pian? Adalah tanggapan dari orang tua Pian atau support sejenisnya? Setelah saya situ kalau mau cerita itu kan cerita bukan cerita langsung dari kehidupan gue sendiri, paling ya ceritanya orang yang udah males nyeritain diri sendiri pada game. Ini cerita menurut masih disebut salah sampai diusir dari rumah sama adik kakak adik bapak belum diusir dari rumah. Memang tahu itu salahnya tapi memang salah belum ya sebenarnya, sampai diusir itu yang nggak terima. Main di rumah boleh keluar dari kamu dari keluar dari Terus ini kan tadi Pian ada bilang Pian diusir sama adiknya Pian. Itu tuh Pian akhirnya kembali Kakak atau orang tua ada meminta Pian buat kembali? dicariin sebenarnya, tapi ada orang waktu di jalan ada orang ibu apa stop nanyain mau pulang kemana, mau pulang ke rumah dari mana kemana, dari sini ke sini jauhnya ya jalan kaki, udah sini antarin ke rusak, ada di tinggalin terus ditanya lagi sama tantenya itu
ingin apa aja di rumah kan. Besok anterin ke rumah, besok pagi dianterin ke rumah. Gak ada orang di rumah kan kerja semua tuh, kakak sekolah, ibu kerja, bapak kerja, kosong di rumah. Ya pergi lagi sampai sore. Ini ditanyain kenapa kamu dari rumah dan sempat ditanyain bapak, kamu ada di katain apa sama tante buat nanti dari rumah, padahal ada. Kalau perasaan Pian sendiri Kak, setelah tadi kan Pian bilang Pian diusir Kak, nah terus pas Pian kembali ternyata nggak ada orang di rumah, itu perasaan Pian kayak apa? Ya mana ada di kulit gitu. Ya, pergi lagi katanya kuat diamnya. Tadi kan ada mendengar juga Pian ada kakak, Pian udah bersaudara Kak. Yang kedua dari ini. Iya. Terus dari empat ini sampai Pian merasa gak disupport sama sekali itu Kak, gimana saudara-saudara Pian Kak? Yang lain tuh ibaratnya yang lain itu kayak kaca perbandingan yang satu, yang ketiga tuh ya apa ya perbandingan, kaca perbandingan. Kadang yang kedua rumah tapi kayak anak kedua saya sebagai apa dikasih support enggak, dikasih apa juga enggak, ya gitu aja dibiarin lah. Jadi mau kayak apa gitu aja. Yang satu masih dikasih support gitu, apa dimarahin, lalu yang apa kayak Ini Pian sendiri tahu Kak, kenapa alasan Pian sampai nggak disupport kayak gitu Kak? Padahal kan saudara-saudara Pian bilang tadi ada yang dikasih support gitu. Dan sendiri, menurut Pian sendiri kenapa? sampai itu pun nggak kata apa. Hanya sampai berpikir enak dapatan aku ini gitu, seperti Sampai mikir kayak gitu Kak. Jadi ini yang jadi alasan kenapa Pian tadi tuh merasa udah nggak bersemangat gitu kan Kak. Ini izin bertanya aja tuh Kak. Ini kira-kira hasil dari perasaan Pian yang udah numpuk gitu kan Kak, Pian bilang dari kecil Kak. Nah, itu tuh ada menimbulkan suatu gejala nggak sih Kak? Kayak misalnya ada kebiasaan buruk yang keluar. ya kebiasaan buruknya yang satu itu pernah sampai jadi kriminal bahasanya. Ya jadi maling karena saking bingungnya ya negur nggak ada apa segala, jadi apa yang menurut kerjaan itu kayak lagi kayak begitu benar. Selagi nggak ada, jadi pemikiran Pian itu selagi nggak ada yang buruk itu benar. Nah selain itu kan misalnya kebiasaan-kebiasaan buruk yang bisa dibilang cukup sederhana tapi bisa dibilang serius juga. Misal contoh Kak, kayak Pian menggigit tikus karena perasaan Pian kayak itu. Ada nggak Kak perasaan selain yang agresi parah seperti itu? Kayak gitu nggak ada sih kayaknya. Mukul tembok kayak nyakitin diri gitu. Menyakiti diri, memukul tembok itu ada Kak berarti yang lakukan kayak itu saat itu. Kalau micunya apa Kak, kalau boleh tahu misalnya kenapa Pian sampai ada kebiasaan memukul tembok itu Kak? Karena saking entah geram ke diri sendiri, geram sama orang, nggak mau orang lihat hati, jadi sakit diri sendiri aja. Jadi Pian merasa daripada nyakiti orang lain lebih baik Pian memukul tembok sebagai pelepasan emosi Pian. Kalau boleh tahu contoh permasalahan yang mungkin Pian sampai memukul tembok itu kenapa Kak? Adalah Pian pernah Ya kebiasaan dulu jalan saya tadi kayak nanya apa sampai akhirnya ngerasain sendiri lah. Dengan kata orang tuh kalau nggak jatuh nggak
berhenti gitu. Hmm. Baru terus penyesalan gitu. Denial yang pian maksud ini denial tempo kak, boleh pian jelaskan nggak? Soalnya belum kurang. Kalau untuk bilangnya kayak gini, kamu itu denial, kamu tahu hubungan kamu sama dia ini tidak bagus, tapi kamu malah nyari pengakuan ke dunia bahwa kamu itu ada dan lain sebagainya. Kamu tahu itu salah kan? Tapi masih kamu jalanin, udah dibilangin berkali-kali dan tetap kamu jalanin sampai akhirnya kejadian. Kan mungkin dari situ. Jadi bisa dibilang pian ini sering denial gitu kak. Kalau ada misalnya tadi pian bilang sendiri misalnya ada hal yang sejujurnya pian tahu itu salah tapi pian tetap lanjutkan gitu. Nah jadi bisa dibilang pemicunya itu kalau ada sesuatu hal yang pian percaya itu bakal nggak apa-apa terus malah ada yang terjadi sebaliknya, itulah yang menimbulkan sikap-sikap agresi pian tadi yang sampai mukul tembok. Atau ada lagi yang lain kak selain mukul tembok mungkin yang bisa dibilang menyakiti diri pian sendiri kebiasaannya? Ya ada sih, kayak melukai diri sebenarnya juga sampai Nggak sampai pembunuhan. kepikiran aja teman-teman. Berarti pusing-pusingnya pian ya cara pelepasannya tadi itu yang kayak menyakiti diri sendirinya itu memukul tembok gitu. Nah, jadi izin masuk ke pelaksanaan konselnya kak. Jadi karena apa yang orang rangkum setelah mendengarkan cerita pian tadi itu banyak dari masalah pian itu pemicunya itu karena keyakinan pian yang mana ternyata keyakinannya itu salah. Nah lalu hasil dari dimana penyesalan pian atas pilihan pian yang salah tadi itu memicu suatu tindakan yang bisa dibilang tuh merusak diri pian. Nah salah satu contohnya tadi itu kan ada mukul tembok. Nah jadi pelaksanaan konseling yang bakal kita laksanakan kali ini tuh kak sebutannya itu konseling chaining. Nah chaining ini tujuannya untuk merubah atau memodifikasi perilaku pian tadi yang bisa dibilang merusak diri pian sendiri kayak gitu kan, menyakiti diri pian sendiri yang berbahaya bagi pian gitu. Tadi pian juga menyebutkan kalau pian untuk membuktikan diri pian itu ada juga pian sampai mencuri. Nah jadi ulun izin berfokus kalau tadi kan ada yang bisa dibilang menyakiti diri pian lah. Jadi ulun ingin berfokus pada masalah itu tadi. Nah jadi teknik chaining ini berfokus untuk memodifikasi perilaku pian yang mana nanti ulun akan memberikan beberapa tugas sederhana. Tugas sederhananya ini nggak harus ditulis kalau bukan kayak PR, jadi pian bisa relax aja. Tugasnya ini nanti secara sederhana menjelaskan, terus pian coba pahami. Nah di situ tuh tugas-tugasnya itu dilakukan dengan harapan supaya pian itu bisa membentuk perilaku yang lebih baik, yang bisa dibilang yang awalnya pian tadi memukul tembok, pian bisa melakukan dengan hal yang lebih aman kayak gitu kak, lebih positif. Nah jadi izin langsung lah kak. Jadi yang pertama karena pian tadi menyebutkan mengenai memukul tembok, nah tadi pian bilang untuk pemicunya tadi itu karena ada perasaan pian yang bisa dibilang gagal kayak gitu, ada yang tujuan pian yang gak tercapai gitu, malah sebaliknya. Nah, kalau boleh tahu selain itu ada nggak kak yang tujuan pian yang kayak bikin pian merasakan penyesalan atau grieving gitu? Mungkin yang paling rasakan itu kemarin yang aku bilang itu, akhirnya pas dua-duanya ya sudah kemarin sudah menganggap kayak rumah di tempat cerita dan sebagainya, gara-gara hal itu, gara-gara pengakuan dan lain sebagainya hilang ya, ini biasa. Jadi yang kali ini tuh penyesalan pian karena pian ingin seseorang gitu. Itu kalau boleh tahu tadi adalah kak pian saat
terjadi permasalahan itu kan ada menimbulkan perilaku grieving tadi itu loh, yang kayak agresi, memukul tembok atau mungkin sedikit. Ya ada kayak itu, terus bahkan mau tidur pun buat melupain semua itu susah, jadi aku bantu minum obat, obat yang ada efek samping ngantuk lah, sampai bisa tidur akhirnya. Jadi itu alternatif lain lah Kak, supaya Pian bisa dibilang melupakan masalahnya. Selain tadi Pian mukul tembok itu Kak, bisa dibilang ada lagi nggak Kak selain itu? Yang paling terakhir kemarin tuh sebelum ada teman cerita buat hal itu tuh memutuskan buat diri besar. Jadi bisa dibilang Pian kadang sampai melakukannya lah Kak. Hampir kepikiran aja Jadi semoga Pian nggak sampai kepikiran ke sana lagi. Semoga nggak ada keadaan yang menuntut Pian untuk ke arah sana, karena itu jelas walaupun mungkin Pian mikirnya banyak orang yang nggak ada orang yang support Pian, tapi pasti ada kayak orang yang bakal sedih kalau Pian akan itu. Harap kedepannya nggak ada keadaan yang mendorong Pian ingin atau memikirkan untuk melaksanakan kegiatan yang tadi Pian sebutkan. Jadi berarti benar lah tadi, selain alternatif obat yang Pian lakukan tadi itu yang nggak menyakiti diri sendiri. Nah jadi ulun izin melaksanakan tekniknya Kak langsung, karena sudah ulun konfirmasi dulu ke permasalahan dia. Jadi izin sebentar Kak, silakan. Jadi di sini ulun bakal memberikan beberapa tugas yang sederhana. Jadi untuk Pian bisa menggantikan perilaku agresi Pian tadi agar bisa berubah, bukan berubah seutuhnya, tapi maksudnya itu bisa dikurangi, bisa lebih positif, nggak menyakiti diri Pian lagi. Nah jadi tadi kalau nggak salah Pian menyebut memukul tembok loh Kak. Menurut Pian, apa yang Pian rasakan setelah itu Kak? Habis memukul tembok? agak lebih tenang, agak lebih tenang. Karena jadi bisa dibilang setiap keadaan itu kan Kak ada pemicu, ada rutinitas, sama ada reward. Nah itu jadi pemicu itu tadi setelah ulun kulik dari Pian, pemicu Pian itu kalau nggak salah rasa bersalah atau rasa gagal atau rasa dikucilkan, ya rasa perasaan negatif lah Kak. Apapun perasaan negatifnya bisa menimbulkan hal tersebut, perasaan negatif. Jadi ini langkah pertama. Yang pertama itu Pian mengidentifikasi pemicunya. Jadi kalau Pian tahu misalnya setiap perasaan negatif itu ada, itu Pian bisa dibilang bisa merencanakan ke depannya supaya nggak menyakiti diri Pian. Yang kedua itu rutinitasnya. Nah jadi rutinitas ini tadi lihat yang paling parah dari Pian itu setiap ada perasaan negatif timbul suatu rutinitas yang bisa dibilang terbiasakan, karena Pian taunya itu aja cara pelepasan emosi Pian. Nah jadi rutinitas tadi Pian kalau nggak salah memukul tembok, udah benar Kak? Belum tulis ya. Nah setelah rutinitas ini ada reward Kak. Reward ini tadi Pian setelah memukul tembok itu merasakan puas. Selain puas ada lagi Kak? Ya nggak terlalu kepikiran lagi. Nggak terlalu terpikir Kak. Jadi selanjutnya kita kategorisasikan nih Kak. Jadi setiap perasaan negatif tadi yang dilakukan dengan memukul perasaan negatif yang Pian muncul, Pian rutinitasnya Pian melakukan tindakan agresif berbentuk memukul tembok. Nah itu rewardnya rasa puas atau nggak kepikiran lagi atau bisa dibilang lega kayak gitu loh Kak. Nah jadi kategorinya itu selain kalau Pian habis memukul tembok tuh lega gitu loh Kak. Nah itu untuk kategori. Lalu selanjutnya
misalnya contoh lah, yang ada di suatu keadaan, yang menurut Pian bakal menimbulkan perasaan negatif. Misalnya tadi kan Pian bilang ada kehilangan seseorang, nah itu kehilangan seseorang di mana Pian merasa Piannya yang bersalah gitu. Nah itu Pian, apa yang Pian lakukan? Kalau dari Pian sendiri, kebiasaan yang bakal Pian lakukan setelah pemicunya ada tadi. Sekarang kayak memaksakan orang itu, maksa orang buat jangan pergi. Bisa juga selain itu untuk ke rutinitas ini bakal muncul nggak kalau misalnya orangnya tetap bangun pemicunya? Kayaknya tetap ada lagi. Lalu dengan melakukan ini Pian merasa puas Ya untuk sementara ini. untuk sementara. Jadi kalau Pian belum merasa puas itu bakal Pian ulangi. Ya untuk hari itu kayak untuk doa puasa, nanti besoknya lanjut lagi. Ada lagi. Ya bakal terulang lah Kak, karena Pian nyarinya karena itu sementara. Nah jadi karena itu berulang, menurut Ulun perilaku memukul tadi itu bisa digantikan. Ini sebagai contoh lah Kak, perilaku yang Pian lakukan tindakan agresi tadi itu, misal saat Pian merasakan perasaan menyesal, marah, ada perasaan menyalahkan diri sendiri, nah Pian bisa coba lakukan tindakan lain yang menurut Pian itu lebih sederhana, tapi itu bisa menimbulkan rasa puas di diri Pian. Mungkin boleh Pian coba dulu. Kalau Pian merasa puas, Pian bisa tuliskan di sini. Kalau Pian merasa ada perasaan menyesal, coba Pian tuliskan salah satu perasaan menyesal Pian di sini. Sebagai bentuk penggantian rutinitasnya gitu. Hal yang membuat menyesal itu. Perasaan menyesal Pian apa kayak gitu, ditulis. Perasaannya Pian lah. Nah setelah Pian menulis ini, Pian baca dalam hati, kira-kira sebanyak apa Pian perlu menulis begini sampai Pian bisa terlupakan sama masalah Pian? Bakalan banyak. Tapi kira-kira kalau Pian baca dalam hati, Pian mengetahui permasalahan Pian, kira-kira akan ada rasa penyesalan yang berkurang atau tidak? Jadi ketika Pian melaksanakan menulis ini, semuanya itu diharapkan dengan perasaan hati itu Pian itu meletakkan permasalahan Pian itu ada di sini. Jadi semua permasalahan Pian yang penyesalan Pian, semuanya Pian tuliskan di sini untuk hari itu. Nah, ketika Pian merasa menyesal lagi, Pian baca itu, kayak gitu kan Kak. Nah, setelah Pian baca, nah itu tuh Pian harapkan untuk apa yang ada di sana itu Pian kurangi. Jadi rasa itu tuh tulisan Pian di sini sebagai harapan Pian untuk kedepannya. Kalau Pian itu nggak akan lagi melakukan yang ada di tulisan sini. Misal saya menyesal tidak belajar sebelum ujian. Nah itu Pian menulis sebanyak-banyaknya sampai Pian merasa lega, sampai Pian merasa puas. Berapapun banyaknya nggak apa-apa. Jadi ini salah satu cara perpindahan perasaan yang ada dalam diri Pian, pergantian rutinitasnya dari memukul tembok tadi Pian habiskan kan memukul tembok itu mungkin langsung lega lah Kak. Nah kalau ini dalam hal yang lebih panjang, tapi bisa dibilang Pian sekaligus merefleksi permasalahan Pian itu, jadi bisa dibilang sekaligus memperbaiki Pian juga gitu, secara lebih positif. Nah selanjutnya Pian ada gambaran lah Kak buat
selanjutnya ini kan contohkan satu lah yang beri contoh gitu supaya pian bisa lebih menggantikan kegiatan ngumpul tadi. Ini boleh pian melaksanakan sekali lagi nggak kak? Yang menurut pian sebanyak yang pian bisa sampai pian bisa merasa puas. Kan pian tadi bilang ada masalah di dalam beberapa hari ini. Pian tuliskan apa yang pian sesali beberapa hari ini. Mungkin boleh. Sebanyak-banyak. Ini sampai pian merasa puas kan kak? Sampai merasa lega. Terus Iya. Penyesalan yang pian hadapi selama beberapa hari ini pian ada masalah. Karena pian sudah melaksanakan tindakan kedua dengan lebih baik daripada yang pertama tadi, jadi Pun izin untuk bisa dibilang Pun ingin mengapresiasi Pian karena udah mau berusaha untuk melakukan perubahan pada diri Pian supaya nggak melakukan lagi tindakan yang agresi tadi, yang negatif untuk diri Pian. Jadi Pun ingin mengapresiasi tersebut. Jadi itu biasa minta setiap ulangi, setiap kali Pian lagi kesal atau lagi berpikiran untuk yang negatif kayak gitu kak. Nah ini sebagai bentuk apresiasi dulu, dan Pian bisa juga melakukan ini ke diri Pian sendiri. Seperti misalnya setiap habis Pian menulis terus Pian udah merasa lega, nah ini sebagai bentuk apresiasi pada diri Pian. Semoga Pian itu lebih bersemangat untuk melaksanakannya, dengan melaksanakan perubahan baru tadi yang tidak menyakiti diri Pian, dan bisa dibilang Pian mulai terbiasa untuk nggak menyakiti diri Pian lagi. Nah itu. Jadi dari Ulun buat konseling hari ini cukup sampai di situ kak, sampai bagaimana Pian pemberian alternatif dari Ulun untuk penyelesaian masalah Pian tadi yang merupakan kebiasaan buruk Pian, beri alternatif cara lain untuk menghilangkan rasa penyesalan Pian yang ada pemicunya tadi. Pian juga udah tahu tadi pelaksanaan kemunculan dari kegiatan-kegiatan buruk yang Pian lakukan itu pemicunya apa, yang mungkin nanti di konseling di keadaan selanjutnya Pian udah tahu kalau ada perasaan negatif itu apa yang perlu Pian lakukan. Jadi gimana kak perasaan Pian hari ini setelah melakukan konseling? enak. Jadi karena udah cukup dari Ulun, jadi Pun izin memberikan ini kak. Boleh Pian isi dulu. Nama Pian aja lah. Boleh pakai nama lengkap.
Jadi apa? Iya, sama. Iya, boleh. Oke, sama pendapat. Silakan memperhatikan video. Ini boleh pilih bawah nanti Kak. Jadi kira-kira dari konseling hari ini ada yang ingin Pian tanyakan nggak? Mengenai konseling hari ini? Atau cukup terserah Pian? Sudah cukup. Oke, cukup Pak. Perasaan Pian tadi ada berkurang kah perasaan berat Pian atau mungkin setelah dilakukan konseling? Udah lumayan. Hmm. Udah berobat. Ya, udah cerita. Gitu. Ini jadi konseling ini kan bisa dibilang nggak harus selesai sehari Kak. Jadi misalnya nanti suatu saat setelah UN memberikan alternatif ini Pian merasa alternatif ini masih kurang, nanti bisa kita jadwalkan lagi konseling selanjutnya. Jadi nanti UN bisa menghubungi lagi. UN juga ingin melihat perkembangan Pian, misalnya setelah diberikan stimulus berupa setelah diberikan stimulus berupa konseling ini, kira-kira ada perubahan dari Pian, ataupun mungkin Pian ada masalah lain, nanti bisa kita jadwalkan lagi. Saya ucapkan terima kasih loh Kak, karena udah pun apresiasi juga karena ya udah berani jujur, udah berani terbuka, udah juga mempercayai Ulun sebagai konselor Pian hari ini. Jadi Ulun ucapkan terima kasih. Terima kasih Kak.